Dua tiga kapal berlayar di samudra. Ayo sahabatku, kita bergembira, bermain, bernyanyi bersama, menikmati indahnya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Ramadhani dari unit SMP IT Darul Ijabah Jambe. Saya mengikuti lomba Sastra Siswa Nasional 2024 cabang mendongeng. Nah, kenapa di muka saya menyanyikan lagu Sahabat Selamanya? Untuk mengajak teman-teman sekalian supaya masuk ke dalam cerita yang akan saya sampaikan. Sebelum saya mulai, saya harap Dewan Juri sungkan dengan cerita yang akan saya sampaikan. Cerita ini sengaja saya buat sendiri untuk menambah wawasan juga pengetahuan teman-teman sekalian mengenai persahabatan tanpa batas. Nah, di pagi hari yang cerah ini, saya akan bercerita dengan tajuk 4 Sahabat Cerdik. Alkisah di hutan belantara. Di antara banyaknya binatang, hiduplah 4 ekor binatang yang bersahabat. Mereka adalah Koko si koala, Paus si rakun, Tamu si monyet, dan Rabi si kancil. Suatu hari, ketika mereka sedang berkumpul, datanglah seekor singa gagah yang bernama Aslan. Aku adalah seekor raja hutan, dan aku adalah binatang terkuat di hutan ini. Maukah kau menjadi santapanku? Ucap Aslan. Mendengar perkataan Aslan, keempat binatang sahabat pun tertawa. Dan Rabi pun berkata, "Maaf Aslan, kita tidak bisa memuaskan perutmu yang seperti karet." Mendengar perkataan Rabi, Aslan pun marah karena ia merasa bahwa dirinya telah dihina oleh Rabi. Ia pun mengaum, "Row!" Setelah itu, tidak lama, tiba-tiba terdengar suara senapan pemburu. Duar! Mendengar hal tersebut, keempat sahabat kecil pun berlari untuk mengumpat. Karena tubuh mereka yang berukuran kecil, mereka jadi sangat mudah untuk menemukan tempat persembunyian. Sedangkan Aslan, karena tubuhnya yang besar, ia jadi sangat sulit untuk bersembunyi. Jadi, yang ia lakukan hanyalah mondar-mandir tak karuan. Akhirnya, ia pun tertangkap oleh para pemburu. Setelah itu, para pemburu pun membawa Aslan yang tertangkap. Sementara itu, di sisi lain, keempat sahabat cerdik berkumpul, lalu membicarakan tentang Aslan yang tertangkap. "Kasihan sekali dia," ucap Koko. Mendengar perkataan Koko, Po yang sedang marah kepada Aslan pun menjawab, "Untuk apa dikasihani? Binatang rakus dan sombong seperti dia tak pantas dikasihani." Akhirnya terjadilah pertengkaran antara Koko dan Po. Melihat hal tersebut, Rabi pun lantas melerai semuanya dan berkata, "Teman-teman, tidak usah bertengkar hanya karena hal seperti ini. Po, aku tahu kau sedang kesal dengan Aslan, tetapi tidak sepatutnya kau berkata seperti itu. Sesombong apapun Aslan, serakus apapun Aslan, ia tetaplah teman kita, Po." Ucap Rabi menyadarkan Po. Akhirnya Po pun sadar dengan
dengan perkataan Rabi kala itu. Dan setelah itu mereka pun membuat rencana untuk membebaskan Aslan dari perangkap pemburu. Akibat kecerdasan dan kecerdikan mereka, mereka pun berhasil mengelabui para pemburu. Saat para pemburu sedang lengah, sedang mudar, mandir karena kebingungan, akhirnya mereka pun dengan cepat membebaskan Aslan dari pemburu, dari perangkap pemburu. Akhirnya Aslan pun bebas. Dan Tamus pun berkata, "Hei teman-teman, lebih baik kita cepat pergi dari sini sebelum para pemburu itu datang dan melihat kita. Ayo, kita pergi dari sini." Akhirnya, pergilah segerombolan 4 sahabat itu serta Aslan di belakangnya. Mereka berlari dengan cepat meninggalkan tempat pemburu itu berada. Dan setelah itu, setelah mereka berlari begitu jauh, akhirnya mereka pun berhenti untuk mengatur nafas mereka. Lelah sekali. Ungkap Tamus yang diangguki para teman-temannya. Setelah itu, tiba-tiba saja Aslan terdiam dan merenung. Setelah itu, ia pun berkata, "Mengapa kalian membantuku? Bukankah aku sudah berbuat buruk kepada kalian?" Rabi pun menjawab pertanyaan Aslan dengan sungkan. "Aslan, meskipun kamu telah berbuat buruk kepada kita, tidak sepantasnya kita membalas keburukanmu itu. Kita adalah teman, Aslan," ucap Rabi. Setelah itu, Kou, Pou, dan Koko pun juga Tamus sentak berteriak, "Tentu saja, tentu saja, tentu saja." Akhirnya, mereka pun mengisi waktu seperti biasa dengan hal-hal yang mengasihkan, dengan Aslan sebagai teman baru di dalamnya. Tamat. Bagaimana cerita yang sudah saya sampaikan? Dapatkah kalian memetik pesan moral yang ada di dalamnya? Jika tidak, akan saya beritahu. Jadi, pesan moral yang tersirat dalam cerita ini adalah tidak sepatutnya keburukan dibalas dengan keburukan. Tugas kita sebagai manusia adalah berbuat baik. Maka, jika teman-teman ingin mendapatkan teman yang baik, teruslah berbuat baik dari sekarang. Jangan pantang menyerah. Jika ada yang berbuat jahat, maka balas dengan kebaikan. Teruslah seperti itu. Maka teman-teman akan mendapatkan teman yang baik di kemudian hari. Sekian dari saya pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata, karena kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek.